Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita kembali memulai chapel kita dan kita bersyukur jika pagi hari ini kita semua sehat-sehat. Kemudian kita boleh tidur nyenyak dan di pagi indah ini kita semua bangun. Ibu percaya kalian semua sehat dan juga sudah mandi, sudah sarapan pagi. Pokoknya sekarang sudah siap semua untuk memulai chapel dan juga memulai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Ya, Ibu yakin sama kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan telah siap untuk melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini dan juga chapel kita, maka kita dimulai dengan doa. Nah, kita berdoa ya, semuanya tutup matanya, tangannya dilipat, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami ucap syukur di pagi yang indah ini atas semua anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan untuk hidup kami, terlebih untuk hidup anak-anak ini juga ya Bapak. Engkau sertai kami dari hari-hari yang kemarin hingga saat ini. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai chapel kami. Tuhan, pimpinlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga chapel ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Pimpinlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati anak-anak ini boleh fokus dan boleh tertuju akan ibadah pagi ini. Nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak, selanjutnya kita sudah berdoa. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, di dalam chapel kita bernyanyi dengan ya anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi dan saya percaya kita sudah semakin semangat untuk melanjutkan ibadah pagi kita pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Paula, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yaitu Kaulah Harapan. Kita bernyanyi semua ya.
selanjutnya kita akan masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Bu Paula. Iya, puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum firman Tuhan disampaikan, kita tentu harus berdoa. Yuk kita berdoa ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Ibu akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Roh Kudus sudah memimpin di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Saat indah ini kami mau Tuhan menerima, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, memimpin kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, dan firman Tuhan boleh kami praktekkan, bekerja di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Penuh dengan ucapan syukur kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu percaya kalian semua dalam keadaan baik ya. Sampai hari ini kita belum bisa bertatap muka. Tetapi ibu percaya kalian akan tetap semangat. Kita tetap semangat di dalam melakukan tugas-tugas yang boleh dipercayakan oleh Tuhan melalui Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Nah, pagi ini sebelum kita mau belajar, kita mau melihat firman Tuhan atau kita mau mendengarkan firman Tuhan yang Ibu berikan tema memperhatikan pelayan di rumah. Apa temanya? Memperhatikan pelayan di rumah. Ayat referensinya kita bisa lihat atau kalian bisa buka Alkitab kalian yang ada di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ya. Melalui kisah ini kita bisa melihat untuk sebagai anak Tuhan, kita mau kalian sebagai anak-anak, ibu guru yang ada di sekolah, agar supaya kita senantiasa mau memperhatikan atau menghargai pelayan-pelayan yang Tuhan boleh percayakan ada di rumah kita masing-masing. Nah anak-anak, kita tidak baca ayat ini ya di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10, kita tidak baca bersama-sama. Nanti setelah firman Tuhan ini atau setelah acara ibadah chapel ini, kalian bisa baca di rumah ya, bisa baca firman Tuhan ini. Nah, sekali lagi Ibu akan sampaikan temanya memperhatikan pelayan di rumah. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa di antara anak-anak, di antara kalian yang ketika di rumah menyiapkan kebutuhannya sendiri? Ayo, siapa? Contohnya jika ingin makan harus masak sendiri, harus menyediakan sendiri, atau saat kalian memerlukan pakaian, tapi pakaiannya belum dicuci. Apakah kalian bisa mencuci pakaiannya sendiri? Yuk, bisa belum? Bisa enggak? Ya.
Tentu mungkin kalian sebagai anak-anak belum dapat ya pasti ya, apalagi yang masih kecil, yang anak-anak kelas kecil, kalian di kelas kecil, kalian pasti belum dapat melakukan pekerjaan itu ya, belum bisa mencuci pakaian sendiri atau belum bisa memasak masakan sendiri ya. Kalau kelas besar, anak-anak yang besar mungkin sudah bisa mencuci pakaian sendiri ya. Ada yang sudah bisa pasti ya. Tapi kalau yang belum bisa melakukan itu, nah siapa yang melakukan tugas itu atau pekerjaan yang ibu sebutkan tadi? Nah, biasanya kalau bukan mama papa atau mungkin mama papa kalian lagi sibuk bekerja, mereka pasti mencari orang yang dapat membantu anak-anak di rumah ya. Mereka pasti papa mama pasti akan menyediakan ada asisten rumah tangga atau akan mencari orang yang akan membantu di rumah. Nah, siapa yang di rumah ada orang yang menolong mama papa? Ya, di rumah kalian ada yang menolong. Atau anak-anak melakukan pekerjaan rumah. Ya, biasanya di rumah ada orang lain yang dapat menolong kalian ya. Kecuali papa atau mama kalian bekerja di rumah ya, atau ada di rumah saja. Nah, biasanya tidak memerlukan orang untuk membantu, dikerjakan langsung oleh mama papa atau orang-orang rumah, kakak kalian yang ada ya. Tapi biasanya kalau orang tuanya bekerja, biasanya pasti akan memanggil pembantu, ada yang membantu ya. Dan biasanya kita akan memanggil orang-orang yang membantu kita di rumah itu, kita biasa panggil mbak atau bibi ya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari cerita firman Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, ini kisahnya bagaimana di Kapernaum, di sebuah kota di dekat Galilea, ada seorang perwira ya. Ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba atau pelayan. Nah, anak-anak, pelayan ini atau hamba dari perwira ini sedang apa? Sakit keras. Jadi dia sakit keras dan hampir mati. Nah, perwira tersebut sangat sedih melihat keadaan hambanya yang lemah. Untunglah sang perwira dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang sedang berada di Kapernaum. Rupanya saat itu Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Nah, apa yang terjadi? Ia percaya, perwira ini ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras itu. Ia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya yang sementara sakit. Ia meminta beberapa orang tua-tua Yahudi itu atau tokoh masyarakat untuk supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Nah, setelah bertemu dengan Yesus, mereka menceritakan apa yang terjadi dan meminta Yesus untuk datang menemui hamba yang sakit tersebut. Jadi mereka minta supaya Yesus datang menyembuhkan hamba yang sementara sakit itu. Nah, oleh karena Yesus sangat mengasihi setiap orang yang membutuhkan pertolongannya, maka apa yang Yesus lakukan? Ia segera pergi menuju ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hamba
tersebut yang sementara sakit. Nah, anak-anak, tetapi sebelum Yesus dan rombongan tua-tua Yahudi itu tiba di rumah sang perwira, para sahabat sang perwira itu menyampaikan permohonan perwira agar Yesus tidak perlu susah-susah datang ke rumahnya. Perwira itu percaya bahwa Yesus cukup mengucapkan sepatah kata saja dari jauh, pasti hambanya akan sembuh. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu mengapa sang perwira itu tidak mempersilakan Yesus untuk datang ke rumahnya? Ada yang tahu? Nah, ternyata perwira tersebut merasa dirinya tidak pantas untuk bertemu Yesus. Tidak pantas, dia merasa, wah, saya tidak pantas untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ia adalah seorang yang berdosa. Dia merasa bahwa dia itu adalah seorang yang berdosa. Ia merasa malu. Ia merasa dirinya tidak layak jika bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang penuh dengan apa? Penuh dengan kuasa. Nah, namun oleh karena iman yang besar dari perwira tersebut, ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan walaupun dari jarak jauh. Maka hambanya memperoleh kesembuhan. Wah, luar biasa ya anak-anak, iman dari perwira ini. Walaupun Yesus ada di jauh, dia percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi bagi hambanya yang sementara sakit. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh perwira tersebut adalah perbuatan yang patut kita contohi, patut kita contoh dalam hidup kita sehari-hari. Karena kasih perwira yang tulus dan besar kepada hambanya itu, ia rela mencari pertolongan guna kesembuhan hambanya. Walaupun ia hanya seorang hamba, tetapi ia tetap diperlakukan dengan baik dan dihargai oleh tuannya. Kita juga patut mencontoh iman si perwira yang percaya Tuhan dapat melakukan kesembuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya. Apa permintaannya tadi anak-anak? Itu supaya hambanya yang lagi sakit itu bisa disembuhkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Jika di rumah ada pelayan atau pembantu kita yang sakit, apa yang akan kalian lakukan? Apakah anak-anak mendoakannya? Apakah anak-anak meminta supaya Tuhan sembuhkan? Atau anak-anak kesal karena tidak ada yang dapat diminta tolong? Kalian kesel, wah, gak ada yang bisa masak, gak ada yang bisa menyediakan pakaianku, gak ada yang bisa menolong aku, kesel aku karena pembantu lagi sakit, jadi gak ada yang bisa tolong saya. Nah, apakah harus begitu? Nah, tidak ya, tidak boleh ya. Karena pembantu kalian atau orang yang menolong kalian itu sedang lemah badannya atau sedang sakit dan mungkin hanya bisa berbaring saja. Tapi itu tidak bisa kalian melakukan atau kalian merasa kesel, marah-marah ya. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita mengajarkan ibu guru juga agar kita mau berlaku baik dan sopan kepada orang-orang yang membantu kita. Nah, anak-anak, maukah kalian juga memperhatikan mbak atau suster dengan senang hati seperti perwira ini yang memperhatikan hambanya? Misalnya, tanyakan, Mbak,
atau suster atau bibi, apakah sudah makan? Sudah istirahat? Atau perlu ditolong ketika membereskan mainan kalian? Nah, anak-anak, mari kita memperhatikan orang lain yang berada di sekitar kita, seperti Tuhan Yesus yang segera datang untuk menolong hamba perwira yang sakit itu. Mari semua angkat tangan dan mengatakan, aku mau memperhatikan dan menyayangi orang lain, menyayangi pelayan yang membantu di rumah. Ya, turunkan tangan lagi ya. Kita dengan segenap hati kita sudah lakukan itu. Dan Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita. Jadi Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari teladan di sini, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu bagi kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi orang yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk ditolong tanpa terkecuali. Kasih-Nya Tuhan ditunjukkan dengan perbuatannya menolong seorang hamba yang sakit. Itu berarti bahwa kita sebagai anak-anak-Nya harus mau untuk berbagi kasih kepada orang lain. Hal ini harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dilakukan oleh seorang perwira di Kapernaum kepada hambanya. Jadi marilah kita belajar untuk selalu mengasihi orang-orang yang ada di dalam rumah kita, termasuk pembantu kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Nah, ini firman Tuhan yang Ibu boleh sampaikan pada pagi hari ini. Ibu percaya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan pelayan di rumah, yang mengasihi pelayan yang ada, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kalian, di sekitar ibu guru yang ada. Mintalah sesuatu dengan sopan kepada pelayan-pelayan atau kepada orang-orang yang membantu kita. Hormatilah dan hargai keberadaan dan pekerjaan mereka. Kita hargai apa yang mereka kerjakan. Jangan kita memaki atau kita mengumpat mereka dengan kata-kata yang kasar. Juga jangan kita menyakiti dan berlaku kasar terhadap mereka. Ingat, kita harus mengasihi pembantu yang bekerja di rumah. Dan kita harus memperhatikan kebutuhan mereka. Seperti tadi Ibu katakan bahwa Tuhan juga sudah memberikan teladan, yaitu mengasihi orang-orang yang ada, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Intan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita berterima kasih pada Bu Paula yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi, menghargai, baik pun itu pelayan Tuhan, pokoknya semua orang-orang yang ada di sekitar kita, hendaklah kita kasihi dengan tulus. Nah, untuk menutup chapel kita pagi ini, sebelum kita berdoa penutup, kita bernyanyi dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, dan semoga firman ini dan sepanjang hari ini kita senantiasa ada dalam sukacita dan kita bisa menjalankan firman Tuhan yang kita dengarkan di chapel pagi ini. Engkau
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, chapel kami telah kami laksanakan, dan biarlah chapel kami ini merupakan kemuliaan dan hormat bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Anak-anak ini semakin mengasihi Engkau, mengasihi orang tuanya, mengasihi sesamanya, mengasihi orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan ataupun orang-orang yang melayani Engkau. Ajarlah anak-anak ini Tuhan untuk selalu memiliki hati yang mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih
hari ini juga anak-anak ini akan melanjutkan pembelajaran. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kecerdasan, kepintaran, semangat dan sukacita kepada mereka, sehingga mereka dengan penuh semangat melanjutkan kegiatannya sepanjang hari ini. Juga orang tua mereka Tuhan kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang berkati orang tua anak-anak ini, senantiasa berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan, sehingga hati kami senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami juga datang kepadamu Tuhan, mohon pengampunan dosa. Ampunkanlah atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Sungguh Tuhan, hanya karena kasih-Mu lah yang senantiasa dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.